Di seluruh dunia dan sepanjang sejarah, manusia telah menandai tubuh mereka dengan ritual. Ritual-ritual ini memiliki makna budaya dan sosial yang mendalam. Sunat, tindakan pembedahan untuk membuang kulup dari penis, merupakan salah satu praktik tersebut. Sunat telah dilakukan selama ribuan tahun, melampaui batas geografis dan perbedaan budaya. Alasan dibalik sunat beragam dan kompleks. Beberapa budaya memandangnya sebagai kewajiban agama, perjanjian suci antara manusia dan Tuhan. Yang lain melihatnya sebagai ritual peralihan, transformasi simbolis dari masa kanak-kanak ke dewasa. Dalam beberapa kasus, sunat berfungsi sebagai bentuk hukuman, tindakan brutal yang ditimpakan kepada musuh di masa perang. Terlepas dari prevalensinya, asal-usul sunat tetap diselimuti misteri. Praktik ini mendahului sejarah tertulis, membuat para arkeolog dan antropolog menyatukan masa lalunya yang penuh teka-teki. Namun, warisan sunat yang abadi tidak dapat disangkal. Sunat terus dipraktikkan di seluruh dunia, memicu perdebatan yang berkelanjutan tentang implikasi etis, kebutuhan medis, dan signifikansi budayanya. Penjelajahan ini menggali akar sejarah sunat, memeriksa beragam tujuan dan praktiknya di berbagai budaya. Kita akan melakukan perjalanan dari orang Mesir kuno yang melihatnya sebagai tanda status sosial, hingga orang Israel yang memasukkannya ke dalam identitas agama mereka. Kita akan mengeksplorasi signifikansinya dalam budaya Afrika dan Oseania, di mana sunat seringkali berfungsi sebagai ritual peralihan. Akhirnya, kita akan menghadapi kontroversi modern seputar sunat, memeriksa interaksi yang kompleks antara tradisi, kesehatan, dan hak asasi manusia. Bergabunglah dengan saya saat kita mengungkap misteri ritual kuno ini, menelusuri dampaknya yang abadi pada sejarah dan budaya manusia. Asal-usul sunat hilang dalam kabut waktu, mendahului catatan tertulis ribuan tahun. Pemahaman kita tentang kemunculannya berasal dari kombinasi penemuan arkeologi, studi antropologi, dan teks sejarah. Meskipun jawaban yang pasti masih sulit dipahami, beberapa teori telah muncul, menunjuk ke berbagai penjuru dunia kuno. Satu teori menonjol menunjukkan bahwa sunat berasal dari Mesir kuno. Bukti arkeologi, termasuk lukisan makam dan sisa-sisa mumi, menunjukkan bahwa praktik tersebut tersebar luas di masyarakat Mesir sejak 4000 SM. Beberapa ahli berpendapat bahwa sunat di Mesir awalnya terkait dengan kebersihan dan kesehatan, terutama di iklim yang panas dan kering. Teori lain menunjukkan Arab Selatan sebagai titik asal yang mungkin. Sunat sudah mendarah daging dalam praktik budaya dan agama di wilayah tersebut, dengan beberapa ahli menyatakan bahwa sunat mendahului keberadaannya di Mesir. Teori ini didukung oleh fakta bahwa kata Arab untuk sunat, khitan, memiliki kemiripan dengan kata-kata yang digunakan dalam bahasa Semit lainnya, menunjukkan akar linguistik dan budaya yang sama. Bukti lebih lanjut menunjukkan bahwa sunat mungkin muncul secara independen di berbagai belahan Afrika. Praktik ini tersebar luas di seluruh benua, dengan beragam variasi budaya dan ritual. Beberapa antropolog berpendapat bahwa variasi ini menunjukkan beberapa asal-usul, dengan sunat berkembang sebagai respons terhadap adat istiadat, kepercayaan, dan faktor lingkungan setempat. Pertanyaan tentang asal-usul sunat tetap menjadi subjek penelitian dan perdebatan yang berkelanjutan. Meskipun satu jawaban yang pasti mungkin tidak pernah ditemukan, setiap teori menawarkan gambaran sekilas tentang kekayaan sejarah manusia. Praktik sunat yang tersebar luas di berbagai budaya menunjukkan bahwa sunat memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik untuk makna ritualistik, kohesi sosial, atau manfaat kesehatan yang dirasakan. Perjalanan untuk mengungkap asal-usulnya merupakan bukti kekuatan abadi, rasa ingin tahu manusia, dan pencarian kita memahami masa lalu kita. Di negeri Firaun, sunat lebih dari sekadar tindakan fisik. Sunat terkait erat dengan konsep Mesir tentang kemurnian, status sosial, dan transisi menuju kedewasaan. Bukti menunjukkan bahwa sunat dipraktikkan oleh semua lapisan masyarakat, dari petani paling sederhana hingga Firaun yang perkasa. Seni Mesir kuno memberikan gambaran sekilas tentang pentingnya sunat. Lukisan makam sering menggambarkan upacara sunat, menunjukkan makna ritualistik yang melekat pada praktik tersebut. Penggambaran ini biasanya menunjukkan anak laki-laki remaja menjalani prosedur tersebut, menyoroti perannya sebagai ritual peralihan menuju kedewasaan. Sunat di Mesir kuno bukan hanya tindakan simbolis, sunat juga membawa implikasi praktis. Orang Mesir sangat menghargai kebersihan, dan sunat dipandang sebagai cara untuk menjaga kebersihan, terutama di iklim gurun yang panas.
Fokus pada kebersihan ini meluas melampaui ranah fisik, mencakup kemurnian spiritual juga. Sunat dipandang sebagai cara untuk menyucikan tubuh dan mempersiapkannya untuk kehidupan setelah kematian. Menariknya, usia dilakukannya sunat bervariasi tergantung pada status sosial. Anak laki-laki dari keluarga elit biasanya menjalani prosedur tersebut sekitar usia 12 tahun, menandai masuknya mereka ke eselon atas masyarakat dan kesiapan mereka untuk peran kepemimpinan. Bagi mereka yang berada di strata sosial bawah, sunat seringkali terjadi di kemudian hari. Terkadang tidak sampai mereka mencapai usia 20-an. Praktik sunat di Mesir kuno menawarkan jendela yang menarik ke dalam interaksi kompleks antara agama, budaya, dan struktur sosial. Sunat adalah ritual yang melampaui batas sosial, namun waktu dan signifikansinya terjalin secara rumit ke dalam jalinan masyarakat Mesir. Kehadiran sunat yang abadi dalam budaya Mesir selama ribuan tahun menggarisbawahi peran sentralnya dalam bentuk pandangan dunia dan norma sosial mereka. Bagian 4, Perjanjian Abraham, sunat di Israel kuno. Sunat mengambil makna religius yang mendalam dalam konteks Israel kuno. Melalui Alkitab Ibrani, kita menemukan kisah Abraham dan perjanjiannya dengan Tuhan. Perjanjian ini, yang ditandai dengan tindakan sunat, akan menjadi ciri khas identitas Yahudi selama ribuan tahun yang akan datang. Menurut kitab Kejadian, Tuhan menetapkan perjanjian dengan Abraham, berjanji untuk menjadikannya bapa dari bangsa yang besar dan memberkatinya dengan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai imbalannya, Abraham dan semua keturunan laki-lakinya diperintahkan untuk disunat sebagai tanda perjanjian abadi ini. Tindakan ini bukan hanya simbolis, tindakan ini mewakili manifestasi fisik dari hubungan unik antara Tuhan dan bangsa Israel. Tidak seperti di Mesir kuno di mana usia sunat bervariasi, tradisi Yahudi mewajibkan sunat dilakukan pada hari ke-8 setelah kelahiran. Praktik ini yang dikenal sebagai Brit Milah tetap menjadi landasan kehidupan Yahudi hingga saat ini. Upacara ini sangat simbolis, mewakili masuknya resmi seorang anak laki-laki ke dalam komunitas Yahudi dan komitmen seumur hidupnya terhadap perjanjian tersebut. Sunat di Israel kuno melampaui fungsinya sebagai tindakan fisik. Sunat menjadi simbol identitas agama yang kuat, membedakan bangsa Israel dari tetangga mereka dan memperkuat hubungan khusus mereka dengan Tuhan. Praktik sunat yang abadi sepanjang sejarah Yahudi mencerminkan makna religiusnya yang mendalam dan perannya dalam melestarikan identitas budaya dan agama lintas generasi. Bagian 5, Ritual peralihan, sunat dalam budaya Afrika lainnya. Sunat memegang tempat penting dalam banyak budaya Afrika, seringkali berfungsi sebagai ritual peralihan penting yang menandai transisi dari masa kanak-kanak ke dewasa. Meskipun ritual dan kepercayaan khusus seputar sunat sangat bervariasi di berbagai kelompok etnis, tema dasar transformasi dan integrasi sosial tetap menjadi benang merah. Dalam banyak masyarakat Afrika, sunat bukan hanya prosedur medis tetapi juga peristiwa komunal yang dijiwai dengan makna budaya yang mendalam. Sunat sering dilakukan selama upacara yang rumit yang melibatkan ritual, tarian, dan ajaran yang diturunkan dari generasi ke generasi. Upacara ini dirancang untuk menguji keberanian dan ketahanan para peserta, menanamkan nilai-nilai dan tanggung jawab kedewasaan. Simbolisme yang terkait dengan sunat dalam budaya Afrika kaya dan beragam. Pembuangan kulup sering dipandang sebagai pelepasan simbolis masa kanak-kanak dan langkah menuju kedewasaan dan tanggung jawab. Sunat dapat mewakili pembersihan atau penyucian, baik secara fisik maupun spiritual, mempersiapkan pria muda untuk peran mereka sebagai suami, ayah, dan anggota komunitas yang lebih besar. Dalam beberapa budaya Afrika, sunat dikaitkan dengan konsep kekuatan, kejantanan, dan penerimaan sosial. Sunat dapat dipandang sebagai prasyarat untuk menikah, menandakan kesiapan seorang pria untuk memikul tanggung jawab kehidupan keluarga. Bekas luka yang ditinggalkan oleh sunat seringkali berfungsi sebagai penanda kedewasaan yang terlihat, menandakan kepemilikan seorang pria dalam komunitasnya. Praktik sunat di Afrika menyoroti beragam cara budaya menanamkan makna pada ritual kuno ini. Sunat berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa praktik budaya tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dipandang dalam konteks signifikansi historis, sosial, dan spiritualnya yang spesifik.